Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Nada. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Banten, Nanang Fatur Rahman menyebutkan ada sebanyak 393 calon jemaah haji asal kota Tangerang yang tiba di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Sabtu 4 Juni 2022. Ratusan calon jemaah haji itu tergabung dalam kelompok terbang kloter 2 dan akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 5 Juni pada esok sekira pukul 6 pagi nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, saat ini saya berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan saya ingin melaporkan bahwa tadi pagi sekira pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 10 bus yang tergabung dalam rombongan kelompok terbang 2 atau kloter 2 asal kota Tangerang tiba di Asrama Haji Pondok Gede ini. Dan juga Firda dan juga Tribuners, para calon jemaah haji tersebut selanjutnya langsung memasuki area Gedung Serbaguna 2 yang berada tepat di belakang saya ini. Sebanyak 393 orang tersebut masuk ke dalam Gedung Serbaguna 2 itu, dan juga selanjutnya mereka menunggu sambil didata oleh petugas. Dan Firda dan juga Tribuners diinformasikan bahwa mereka telah berangkat dari kota Tangerang sekira pukul 3 dini hari tadi pagi, dan direncanakan akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada sekira pukul 6 pagi pada Minggu besok. Dan Firda dan juga Tribuners, Kakanwil Kantor Kementerian Agama Tangerang atau Banten juga telah mengatakan bahwa sejumlah calon jemaah haji tersebut sebelumnya telah dinyatakan layak terbang atas beberapa syarat atau persyaratan yang telah dinyatakan lengkap dan juga valid, dan mereka juga semuanya telah dilakukan tes PCR guna mendeteksi infeksi COVID dan dinyatakan negatif. Adapun juga pagi tadi sebelum para jemaah asal Tangerang ini tiba, Firda dan juga Tribuners, sejumlah keberangkatan juga telah diadakan, yaitu kloter 1 yang berasal dari DKI, dan mereka telah diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede ini sekitar pukul 3:15 Indonesia bagian Barat. Demikian Firda dan juga Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Antusias warga yang ingin menyaksikan langsung balapan Formula E Jakarta memang terlihat sejak pagi hari ini. Hal itu terlihat sekitar pukul 8 pagi sejumlah warga terus berdatangan di pintu timur Jakarta International Expo Kemayoran atau J-Expo. Di J-Expo sendiri mereka memarkir kendaraannya dan setelahnya mereka berangkat menuju sirkuit Formula E menggunakan bus gratis dari panitia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda dan Tribunnews sekalian, selamat siang. Jadi saat ini saya sedang berada di Ancol, yang mana saat ini kalau kita lihat antusias warga yang ingin menyaksikan langsung balapan Formula E Jakarta memang terlihat sejak pagi tadi. Dan hal itu pun terlihat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga terus berdatangan di pintu timur di Expo kemarin. Dan di Expo mereka memarkirkan kendaraannya, dan setelahnya mereka berangkat menuju sirkuit Formula E menggunakan bis gratis dari penyelenggara Formula E. Dan selain itu beberapa petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan terpantau sedang bersiaga mengarahkan warga dan mengatur lalu lintas. Nah, kemudian di pintu Karnaval dan Selatan yang juga merupakan pintu masuk menuju sirkuit Formula E belum ramai terpantau hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Namun di depan pintu karnaval sempat terjadi kepadatan kendaraan akibat beberapa kendaraan yang memarkir di bahu jalan. Nah, selanjutnya di pintu barat juga warga terlihat antusias ingin menyaksikan balapan Formula E. Namun sayangnya Tribuners sekalian bahwa tadi di pintu barat persisnya terdapat beberapa oknum yang diduga melakukan penjualan tiket secara ilegal, dan beruntung aksi mereka berhasil dijegal oleh aparat kepolisian, dan kini mereka akhirnya pun diamankan oleh petugas kepolisian. Baik, sekian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Versianus dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Menggunakan kapal nelayan, Bupati Bangka Selatan turun langsung ke lokasi di mana terdapat 4 PIP yang baru masuk ke Laut Merbau pada Kamis 2 Juni sekitar pukul 7 malam. Selesai berdiskusi bersama masyarakat dan para nelayan di posko pesisir Batu Perahu, Bupati Basel, Riza Herdavid turun ke Laut Merbau pada Jumat 3 Juni. Riza menjelaskan pihaknya bersama Forkopimda Basel sudah berkoordinasi dengan pihak PT Timah, Kapolda, dan Gubernur terkait rencana penambangan di Basel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Iya rekan Firda, pemirsa Tribunnews dimanapun berada. Kemarin ini Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid turun langsung ke lokasi di mana tempat PIP itu tempat terparkirnya PIP di Bangka Selatan, tepatnya di Laut Merbau. Bupati Riza Herdavid sebelum melakukan turun langsung ke lapangan sempat berdiskusi langsung dengan para nelayan dan warga sekitar. Warga sekitar menuntut untuk meminta Bupati untuk menarik kembali terkait PIP yang sudah terparkir di Laut Merbau. PIP tersebut diketahui masuk ke Laut Merbau pada Kamis 2 Juni 2022 sekitar pukul 19.30, yang mana ketika saat itu Bupati Bangka Selatan setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan nelayan tersebut langsung turun ke lapangan dan mengecek keberadaan PIP tersebut. Ternyata memang benar ada 4 PIP yang sudah terparkir di Laut Merbau. Kemudian Bupati tidak sempat, bukan tidak mau melakukan penarikan PIP tersebut karena kapal yang sedang untuk menarik PIP belum datang dan lebih ke dalam. Ada informasi dari Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Itawan mengatakan bahwa kapal yang untuk menarik PIP tersebut masih adalah ada. Namun dari tuntutan masyarakat tersebut mereka hanya ingin satu permintaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat atau PD5, yaitu untuk menghentikan IP dan menggeser 4 IP yang terparkir di Laut Merbau. Kemudian Bupati Bangka Selatan mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan PT Timah, dengan Gubernur Bangka Belitung, Kapolda, hingga Kapolres yang ada di Bangka Selatan untuk meninjau kembali bagaimana proses aktivitas penambangan yang ada di Laut Merbau. Karena nelayan terpantau akhir 1 pekan kemarin mereka melakukan aksi dan standby di pantai Merbau, pantai Batu Perahu Bangka Selatan, Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, Saudara Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan kulit harimau di Bener Meriah. Kasus tersebut terungkap saat penangkapan Ahmadi dan salah satu tersangka berinisial S oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera di SPBU Pondok di Kecamatan Bandar Bener Meriah pada Selasa 24 Mei lalu.
Selain Ahmadi, Balai Gakum juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni IS dan juga S. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Subur Dani yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Subur. Ya, halo Firda. Tribuners, dari Aceh kami laporkan bahwasannya kemarin tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penjualan kulit harimau yang sebelumnya tertangkap basah ataupun tertangkap tangan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pihak Gakum bersama Polda Aceh menetapkan 3 tersangka, yaitu A, IS, dan S, di mana ketiganya dipastikan terlibat dalam makelar penjualan kulit harimau yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke luar Aceh. Dan dari 3 tersangka tersebut, salah satunya Firda dapat kami laporkan bahwa yang bersangkutan adalah Ahmadi, mantan Bupati Bener Meriah yang dulunya juga sempat terjaring OTT KPK, namun 2 tahun terakhir Ahmadi sudah bebas dan kembali terjaring dalam kasus OTT penjualan harimau. Firda, juga kami laporkan bahwa ketiga tersangka diancam dengan hukuman paling maksimal 5 tahun dengan denda 100 juta. Ketiganya dipastikan melanggar Pasal 20 Junto 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi alam dan ekosistem. Firda. Baik, terima kasih rekan Subur Dani dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridosani. Berikut liputannya untuk Anda. Kejutan Kehutanan mengapresiasi dukungan dari Bapak Kapolda, Bapak Direktur Krimsus, dan juga Bapak Korwas, serta juga dari Humas Polda Aceh. Hal seperti yang disampaikan, ya, penindakan ini bagi kami hal yang sangat serius. Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa harimau ini kan merupakan salah satu satwa eksotik yang dilindungi, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Harimau Sumatera yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan kekayaan dunia. Dia punya peranan sangat penting, ya, sebagai pengendali ekosistem dan populasi satwa lainnya dalam sistem rantai makanan. Kehilangan satwa harimau Sumatera berpengaruh terhadap kelestarian fungsi ekosistem di Aceh dan juga di wilayah Sumatera lainnya. Dan kejahatan ini merupakan kejahatan serius untuk memastikan bahwa keberadaan satwa-satwa eksotik Indonesia yang punya peranan penting terhadap ekosistem kita ini, ya, dapat kita jaga dan kita lestarikan. Ini yang jadi hal penting yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa proses penindakan yang kami lakukan, kita sudah menetapkan 3 orang tersangka yang hadir tengah-tengah kita di belakang kami. Ini pertama adalah Saudara IS, ya, 48 tahun, Saudara A 40 tahun, dan Saudara S 44 tahun. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik KLHK bersama-sama dengan Polda Aceh. Organisasi Petisi Rakyat Papua atau PRP wilayah Timika menggelar aksi damai tolak daerah otonomi baru dan otonomi khusus di pelataran gereja Kingmi, Bahtera, Jalan C, Hetubun. Aksi dilakukan kurang lebih 2 jam, dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI Polri demi menciptakan situasi aman. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marcel. Baik, selamat siang Firda dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi yang digelar oleh Petisi Rakyat Papua wilayah Timika kemarin di Jalan Cahaya Tubun, tepatnya di depan gereja Kingmi Bahtera, bahwa aksi berlangsung sekitar 2 jam ini, di mana aksi tersebut adalah aksi buntut dari pemekaran
daerah otonom baru dan otonomi khusus di wilayah Papua, khususnya Papua Tengah. Untuk informasi selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa terkait dengan adanya aksi ini, kemarin pihak personil gabungan dari TNI Polri disiagakan sekitar 625 orang yang bertugas di beberapa titik yang dianggap rawan. Kemudian terkait aksi ini dapat saya informasikan bahwa ada 2 titik, tidak hanya di gereja, pelataran gereja Kingmi Batara, Jalan Cahaya Tugu, namun ada 1 titik lagi di jalan sekitaran SP2, Jalan Cendrawasih, Kota Timika, Papua. Namun aksi ini yang di jalan SP3 tidak berlangsung lama dan langsung dibubarkan oleh aparat gabungan setempat. Terkait aksi yang dilakukan di gereja Kingmi Batara, Jalan Cahaya Tugu, Kota Timika kemarin, mereka menyuarakan penolakan DOP, otsus dan meminta referendum. Untuk terkait aksi ini, Firda, dapat saya tambahkan bahwa terkait dengan aksi ini kemarin sudah dilakukan himbauan, padahal aksi massa sekitar tidak sampai 100 orang berencana menuju ke gedung DPRD Kabupaten Timika, namun tidak berhasil karena tidak ada surat izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya aksi yang dilakukan penolakan DOP dan otsus. Dapat saya tambahkan, Firda dan Tribuners, untuk aksi ini kemarin dikawal ketat, mereka sempat turun ke jalan, namun dihalau oleh polisi setempat dan memaksa mereka harus kembali ke dalam area pelataran gereja, karena memang aksi ini tidak memiliki izin dan juga menciptakan situasi keamanan di Kota Timika agar tetap berjalan dengan lancar. Adapun himbauan dari Kapolres Timika agar warga Kota Timika bersama-sama menciptakan situasi aman, karena selama ini Kota Timika sudah aman dan terkendali. Dapat diketahui bahwa terkait adanya aksi ini merupakan aksi penolakan DOP dan otsus kesekian kalinya di Kota Timika, namun untuk aksi di Timika sendiri tidak ricuh atau tidak memakan korban jiwa dan lain sebagainya. Mereka menjalankan aksi kemarin dengan tertib dan dikawal ketat oleh personil gabungan baik TNI Polri dan tentunya BRIMOB. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi ini kemarin ada sekitar 4 orang perwakilan dari DPRD Kabupaten Timika menemui massa di lokasi gereja dan menerima aspirasi mereka dalam ada beberapa banyak tuntutan yang dihasilkan dalam hal tersebut. Untuk diketahui juga bahwa aksi ini Kapolres menyebut bahwa aksi ini dituding ada oknum yang sengaja melakukan, dan kemarin sesuai dengan pernyataan dari koordinator aksi yaitu Ardi Murib mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan aksi karena negara merupakan negara demokrasi. Gitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Marcel dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ardi Murib, koordinator aksi. Berikut liputannya untuk Anda. Aktivitas masyarakat, jadi tidak boleh di sini. Bisa mungkin Bapak berdiri dulu sebelumnya. Karena ini mengganggu aktivitas masyarakat, silakan coba di dalam dulu. Bukan hanya saudara saya yang punya kepentingan, banyak yang punya kepentingan masyarakat. Tolong saya minta hormat untuk kesana dulu. Di lorong. Baik, kalau begitu Bapak-bapak dengan hormat saya permisi supaya Bapak-bapak ke samping dulu. LP Nazmul Zaman, adik dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih tetap tinggal di kota Bern, Swiss. LP tidak ikut dalam rombongan keluarga Ridwan Kamil yang kembali pulang ke Indonesia lantaran masih terus melakukan pencarian terhadap Emeril Han Mumtaz. Emeril Han Mumtaz diketahui telah hilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei lalu. Untuk mengetahui informasi update pencarian dari Eril, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert.
Kita beralih ke Kaltara, saudara, sebanyak 371 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia pada Kamis 2 Juni mengalami penyakit kulit dan rematik hingga tak bisa berjalan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Nunukan, Dr. Baharullah pada Jumat 3 Juni sekira pukul 7 malam. Yang mengatakan tingkat keparahan penyakit kulit yang dialami ratusan deportan PMI tersebut berbeda-beda. Menurutnya, gatal-gatal pada kulit yang dialami ratusan PMI tersebut lantaran buruknya sanitasi di depot imigrasi Malaysia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik, Firda dan Tribuners dapat melaporkan kembali bahwa sebanyak 371 yang migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia pada Kamis tanggal 2 Juni lalu mengalami penyakit kulit dan rematik dan tidak bisa berjalan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Nunukan, Dr. Baharullah mengatakan ratusan PM yang dideportasi tersebut mengalami keluhan penyakit kulit sehingga yang mereka rasakan ada gatal-gatal, bahkan ada rematik parah sehingga tidak bisa berjalan. Dia mengatakan tingkat keparahan penyakit kulit yang dialami oleh ratusan deportan PMI tersebut berbeda-beda. Menurutnya gatal-gatal pada kulit yang dialami oleh ratusan PMI itu lantaran buruknya sanitasi di depot imigrasi Malaysia. Belum lagi air mandian yang digunakan oleh para PMI selama berada di pusat tahanan terbilang kotor sehingga menyebabkan munculnya bakteri pada kulit PMI tersebut. Untuk memberikan pengobatan di awal, ratusan PMI yang mengalami penyakit kulit itu pihak KKP Nunukan telah memberikan obat-obatan gatal, dan memang kata Dr. Baharullah butuh waktu untuk pemulihan penyakit kulit yang dialami mereka. Dia meminta juga kepada, maksud saya dia menyebut ada 3 laki-laki dewasa yang diberikan kursi roda karena tidak mampu berjalan akibat mengalami sakit rematik. Penyakit sakit rematik yang dialami oleh beberapa PMI tersebut akibat dari sulitnya beraktivitas atau bergerak selama berada di depot tahanan imigrasi Malaysia, karena di dalam sel itu, satu sel itu bisa mencapai 200 orang sehingga membuat sulitnya bergerak para PMI yang ditahan, dan membuat ada pelemahan otot pada bagian kaki sehingga ketika mereka dideportasi mereka mengalami kelumpuhan sementara. Sehingga dia meminta kepada ratusan PMI yang berada di Rusunawa saat ini untuk beraktivitas menggerakkan kaki, jogging seperti itu sehingga otot-otot kaki mereka kembali pulih seperti semula. Terpisah relawan buruh migran Berdaulat juga mengaku pihaknya sejak kemarin hingga hari ini terus melakukan asesmen terhadap ratusan PMI untuk melihat kondisi kesehatan mereka. Bahkan dari relawan sendiri mengatakan bahwa gatal-gatal yang dialami oleh PMI tersebut hingga pada bagian alat vital, dan mereka juga sudah memberikan obat-obatan dan juga beberapa pil yang bisa dikonsumsi dengan terlebih dahulu sudah berkonsultasi dengan dokter penyakit kulit. Hari ini, sekedar informasi, relawan buruh migran Berdaulat juga melakukan kegiatan psikososial di Rusunawa Nunukan untuk mengobati PMI yang mengalami rasa trauma sejak berada di pusat tahanan. Dari 371 PMI yang dideportasi, 296 diantaranya merupakan laki-laki dewasa, 57 perempuan dewasa, 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Dari 371 juga 190 orang itu diantaranya berasal dari depot Sibugas Sandakan, lalu dari depot Menggatal Kota Kinabalu ada sebanyak 86 orang, sementara dari depot Cimanis Papar sebanyak 95 orang. Saat ini mereka masih dilakukan pendataan sekaligus juga interview oleh BP2 Nunukan untuk mengetahui apakah mereka akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing atau memang ada keluarga dari Nunukan yang akan menampung mereka. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebuah truk ekspedisi berwarna hijau tampak berhenti di tengah jalan. Truk tersebut terhenti karena muatan di atasnya tersangkut sebuah pohon besar. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan SMK Negeri 3 Maumere, Kabupaten Sika pada Jumat 3 Juni.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya Jumat 3 Juni kemarin, sebuah truk bermuatan pisang, ya, truk ekspedisi berwarna hijau tersebut terhenti karena muatan di atasnya tersangkut di sebuah pohon besar. Akibatnya truk tersebut tidak bisa menuju ke pelabuhan karena terhenti di tengah jalan. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di jalan tersebut, di Jalan Ahmad Yani, Kota Maumere, mengalami kemacetan, membuat pengendara dari arah timur maupun dari arah barat harus mengambil jalur di kiri dan kanan jalan. Sempat tertahan beberapa jam, kemudian muatan yang ada di mobil ekspedisi tersebut akhirnya diturunkan, kemudian truk tersebut bisa lewat dari pohon tersebut. Dan hingga saat ini pohon tersebut pun sudah dibersihkan oleh pemerintah setempat. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Direktorat Kriminal Umum Polda NTB membekuk 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tujuan Polandia. 3 pelaku tersebut yakni adalah PJ 47 tahun, MN 42 tahun, dan HJ 48 tahun yang mana ketiganya beralamat di Lombok Tengah. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto, ada 13 korban yang dapat diperiksa dari 53 laporan yang diterima. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Setiawati Indah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indah. Ya, baik. Terima kasih. Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat membekuk 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau disebut TPPO tujuan ke negara Polandia. 3 pelaku tersebut adalah PJ berusia 47 tahun, MN berusia 42 tahun, dan HJ berusia 48 tahun, yang dimana yang berasal dari beralamat Lombok Tengah. Dalam konferensi persnya yang diterangkan oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Artanto, ada 13 korban yang dapat diperiksa dari 53 laporan yang diterima pada hari Kamis 2 Juni 2022. Hanya 13 orang ini yang dapat menunjukkan bukti, 3 orang dari Lombok Barat, 5 orang lainnya dari Lombok Tengah, dan 6 orang lainnya dari Lombok Timur. Sementara korban lainnya saat transaksi atau proses perekrutan tidak dapat menunjukkan bukti apapun. Ketiga pelaku tersebut dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda 15 miliar. Kasus ini berawal tahun 2021 yang dimana pelaku merekrut 12 calon pekerja migran Indonesia yang dijanjikan berangkat ke Kanada melalui perusahaan PT YAAB dengan biaya 10 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, kabar berangkat ke Polandia tak kunjung datang, kemudian ditagih oleh para korban.
Para pelaku tidak kehabisan akal. Mereka berkelit dengan alasan mengalihkan negara ke tujuan pulang dia dan kembali meminta uang tambahan sebesar 5 juta rupiah untuk urusan administrasi visa. Tidak berhenti sampai di sini saja. Saat pelatihan bahasa Inggris diberikan kepada puluhan calon pekerja migran Indonesia, pelaku kembali meminta uang sebanyak biaya pelatihan sebesar 2,5 juta rupiah. Terjadi banyak kejanggalan inilah para korban melampau ke pihak kepolisian. Administrasi seperti paspor, sertifikat bahasa Inggris, dan tablet manner yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia adalah sertifikat asli untuk mengakui bahwa jadi pelaku adalah benar. Sementara ini penyelidikan kepolisian masih mendeliti perusahaan PT IAB yang disebut oleh sebagai jalur masuk ke negara Polandia. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Indah dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, saudara. Dalam tempo sebulan, Polda Lampung dan jajarannya berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah yang cukup besar. Rinciannya 3 kg sabu, 69 kg ganja, dan 1.300 pil ekstasi. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, AKBP FX Winardi mengatakan barang bukti tersebut disita jajarannya dalam waktu sebulan. Ada 3 pengungkapan yang sudah dilakukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Bayu. Oke, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Dapat saya sampaikan dari Provinsi Lampung bahwasannya kemarin Polda Lampung melakukan ungkap kasus 3 narkoba, di antaranya kasus sabu sebanyak 3 kg, kemudian 69 kg ganja, dan 1.300 pil ekstasi diungkap oleh Kepolisian Polda Lampung dalam waktu 1 bulan. Diterangkan oleh Wakil Direktur Polda Lampung, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung AKBP FX Winardi, bahwasannya ungkap kasus ini dilakukan selama 3 bulan. Selama sebulan dengan 3 tempat yang berbeda, dengan 3 kasus yang berbeda. Nah, Winardi menjelaskan kronologi kejadian tersebut, bahwasannya berdasarkan laporan dari masyarakat, terutama dari pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni, bahwasannya ditemukan sabu sebanyak 3 kg. Dan kemudian kasus ganja sendiri ditemukan atau diungkap oleh Polda Lampung itu pada 28 Mei lalu di Bekasi, Jawa Barat. Kemudian 1.300 butir pil ekstasi juga diungkap oleh Polda Lampung, yakni berada di Bandar Lampung dengan TKP di Gang Hamid, Kedamaian, Bandar Lampung, dan semua tersangka total ada 11 orang. Dan dengan rinciannya 3 kasus itu 3 orang itu dari sabu, kemudian 4 orang itu dan sisanya yang lainnya. Kemudian Polda Lampung juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Dan pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 111 ayat 2 dengan ancaman pelaku pidana paling lama 5 tahun atau 12 tahun. Terima kasih rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung AKBP FX Winardi. Berikut liputannya untuk Anda. Dari pengembangan kasus berhasil mengamankan 1 orang tersangka atas nama TRM. Kemudian barang bukti kita proses dan kita bawa ke Mapolda Lampung. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Silakan apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin disampaikan kepada kita semua. Pak Dir, izin Pak Dir, terkait dengan seluruh total TSK dan juga barang bukti totalnya berapa Pak Dir? Untuk seluruhnya total tersangka ada 10 orang yang kita amankan. 4 orang tersangka dari kasus 3 kilo sabu, kemudian 3 orang tersangka dari kasus 69 kilo ganja, dan kemudian 3 orang tersangka dari kasus INEK 1.300 butir. Totalnya 11 kayaknya. 11 dan di bawah 1. Di bawah 1 yang tembak 10. Di bawah 1. Ya. Oh ya, satu lagi ada di tersangka 4 orang yang 1.300 butir. Jadi 11 orang. Jadi total tersangka untuk 3 kilo sabu ada 4 orang, ya. Kemudian untuk 69 kilo ganja ada orang. Kemudian untuk 1.300 butir ekstasi ada 4 orang. LP Nazmul Zaman, adik dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih tetap tinggal di kota Bern, Swiss. LP tak ikut dalam rombongan keluarga Ridwan Kamil yang kembali pulang ke Indonesia lantaran terus melakukan pencarian terhadap Emeril Han Mumtaz. Emeril Han Mumtaz atau Eril diketahui telah hilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei lalu. Untuk mengetahui bagaimana update terkini mengenai pencarian dari Eril, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda, keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin sore. Ridwan Kamil tiba di Indonesia dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30 Indonesia Barat. Namun demikian Ridwan Kamil dan keluarga tidak keluar dari pintu keluar internasional Terminal 3 kendaraan pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Biro Administrasi Pimpinan atau juru bicara pemerintah Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya mengatakan Ridwan Kamil dan keluarga tiba di Indonesia dengan selamat dan tepat waktu sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan Ridwan Kamil dipastikan tiba di Indonesia dengan dalam kondisi sehat bersama istri dan juga putrinya. Namun demikian Ridwan Kamil tidak sempat untuk menyambangi awak media yang telah menunggu di area bandara, dan Ridwan Kamil langsung bertolak menuju Bandung melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dan selanjutnya Wahyu Wijaya menyampaikan bahwasanya seluruh rombongan keluarga Ridwan Kamil yang pulang ini bukan berarti tidak ada yang tinggal di Swiss untuk memantau aktivitas pencarian terhadap Emeril atau Eril putra dan dari Ridwan Kamil dan juga sang istri Atalia Praratia. Di sana masih tertinggal adik dari Ridwan Kamil yang mana bernama LP Nazmul Zaman, tinggal untuk memantau pencarian terhadap Eril. Seperti diketahui, anak dari Ridwan Kamil hilang di Sungai Are, kota Bern, Swiss sejak Kamis 26 Mei 2020 lalu. Namun sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan dan belum menemukan titik terang terkait dengan hilangnya Eril tersebut. Dan menurut dari Wahyu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan pencarian terhadap putra Ridwan Kamil dan Atalia Praratia itu mengalami kesulitan.
mulai dari derasnya arus air Sungai Are dan juga lelehan salju yang turun ke sungai menjadi salah satu kendala yang menyebabkan para masyarakat, para petugas dan juga masyarakat di sana kesulitan untuk mencari Eril. Dan nantinya Ridwan Kamil meskipun pihak keluarga setelah menyampaikan statement bahwa anak dari Ridwan Kamil tersebut telah wafat, namun Wahyu menerangkan proses pencarian masih tetap dilakukan hingga sepekan ke depan. Dan selain dari pihak petugas, Wahyu juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia yang berada di Swiss juga melakukan turut membantu untuk melakukan pencarian terhadap Eril. Demikian Firda dapat sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Gilbert dari wartakotalif.com atas laporan Anda mengenai update terkini pencarian dari Eril. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya. Berikut liputannya untuk Anda. Pengajian sebetulnya dilakukan mulai dari beberapa hari yang lalu. Ketika kejadian tanggal 26 itu, keluarga terus melakukan pengajian, dan rencananya juga besok, kemudian hari Minggu kita tetap lakukan pengajian. Karena itu pengajian keluarga kita secara rutin lakukan. Ya walaupun sudah ada statement itu, kita tetap mendoakan kepada anak daerah. Mungkin ya. Sudah dalam perjalanan. Ya. Tapi proses pencarian masih terus dilakukan? Terus dilakukan. Jadi proses pencarian dari keluarga, pihak keluarga ada yang datang ke Swiss untuk memastikan untuk kelanjutan proses pencarian. Jadi tidak karena pernyataan bahwa keyakinan dari keluarga sudah wafat, tapi proses pencarian itu tetap dilakukan. Sampai kapan Pak? Kesulitan apa sih? Di sana itu ada keluarga, ada adiknya Pak Gubernur yang hadir di sana. Kemudian kalau misalnya melihat kesulitan, memang contoh misalnya sebagai kemarin ada mulai dari arusnya yang cukup deras, kemudian juga lelehan salju ya, salju yang mencair. Nah, kemudian ada berbagai hal yang memang mengakibatkan agak kesulitan pada saat pencarian. Kemarin Pak Gubernur juga sempat melakukan pencarian sendiri ya? Betul. Lihat itu seperti apa mungkin? Ya, artinya Pak Gubernur juga tidak hanya melihat atau mempercayakan, itu juga beliau ikut serta dalam proses pencarian. Namun Allah belum memberikan, belum mempertemukan anak daerah dengan keluarga. Mendapat informasi mengenai transaksi narkoba di kawasan 168 In Palembang, tepatnya di dalam kamar 107 di Jalan Rafflesia Raya, kilometer 8, Kecamatan Alang-Alang, Lebar, Palembang pada Sabtu 28 Mei sekitar pukul 5 sore, anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil mengamankan pelaku. Pelaku diketahui bernama Tanto Wijaya alias Kuku, 43 tahun, dengan barang bukti yang disita yakni sabu sebanyak 516,63 gram di dalam kosannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Andika Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andika. Halo Firda, selamat siang Firda. Saya Andi melaporkan memang benar adanya kurir narkoba jenis sabu yang berhasil diringkus oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Pelaku yakni Tato Wijaya alias Koko, berumur 43 tahun, warga Oku. Penangkapan ini sendiri berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan akan adanya transaksi narkoba di sebuah kosan di Palembang, tepatnya di kamar 107 yang terletak di Jalan Rafflesia Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Mendapati laporan itu oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Kompol Mario Ipandri langsung menindaklanjuti laporan warga tersebut. Dan alhasil saat dilakukan penggerebekan, pelaku pun berhasil diamankan di dalam kamarnya beserta barang bukti sabu seberat
516 gram. Saat digelar perkaranya oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib didampingi Kasat Narkoba Kompol Mari Pandri. Dari pengakuan pelaku bahwa dirinya baru 1 kali mengantar menjadi kurir narkoba, mengantar ke seorang di TKP, dan dari hasilnya mengantar tersebut pelaku akan diupah imbalan uang 2 juta rupiah. Ini pun ia lakukan terpaksa lantaran tidak mempunyai pekerjaan, dan atas ulahnya pelaku terancam hukuman mati. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Andika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib. Berikut liputannya untuk Anda. Di jam 22.00 ada kejadian mereka salah komunikasi, miskomunikasi. Kemudian mereka ada melakukan pertengkaran, kemudian juga melakukan layar. Nah, akhirnya setelah melakukan itu korban lari, dikejarlah oleh pelaku, kemudian dilakukan penyiraman bahan keras bajunya, kemudian juga mengenai masyarakat yang ada di sekitar itu. Ada 7 orang. Untuk mati sendiri ini sudah dibawa ke rumah sakit, dan saat ini kita kepolisian sedang mengejar pelaku yang melakukan penyiraman yang tahan. 2 hari warga bentrok dengan polisi di Kelurahan Salasa, Kecamatan Bayabunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi pada Kamis siang dan Jumat sore, 2 hingga 3 Juni di Jalan Trans Sulawesi atau penghubung antara Palopo dengan Masamba. Massa melempari polisi yang dibantu Brimob Bayabunta dengan menggunakan batu, sementara polisi membalas dengan menembakkan gas air mata. Informasi dengan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halik. Ya, Firda. Jadi di Jalan Trans Sulawesi, penghubung antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kelurahan Salasa, Kecamatan Bayabunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terjadi bentrok antara warga dengan aparat kepolisian maupun Brimob. Bentrok tersebut berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Kamis siang dan pada Jumat sore. Bentrokan tersebut dipicu lantaran warga Kelurahan Selasa melakukan atau memblokade jalan Trans Sulawesi sehingga memacetkan jalan. Blokade jalan sendiri dilakukan warga sebagai bentuk proses mereka terhadap laporan mereka di Polres Utara yang mereka anggap belum ditindaklanjuti. Itu terkait dengan perusakan yang gawang lapangan sepak bola Salasa. Kondisi di Salasa sendiri beberapa hari terakhir memanas terkait dengan sengketa lahan sepak bola dengan rumah-rumah atau lahan yang rumah penduduk, di mana salah satu oknum mengklaim bahwa lahan sepak bola merupakan miliknya berdasar dengan lahan yang ditempati rumah-rumah penduduk. Hal ini menuai protes dari warga sehingga mereka turun ke jalan dan memblokade jalan Trans Sulawesi. Dalam bentrok yang terjadi 2 hari, terdapat atau total 8 personil Polres Luwu Utara bersama Brimob Bayabunta yang mengalami luka, bahkan 1 di antara mereka merupakan perwira. 1 personil juga saat ini masih dirawat di rumah sakit Jenma Masamba karena mengalami luka pada hidung atau mengalami luka patah tulang hidung hingga
pendarahan. Sementara itu warga yang ditahan oleh aparat kepolisian karena melakukan pelemparan kepada polisi sebanyak 3 orang dan sampai saat ini masih berada di Polres Utara. Sementara itu pelaku pengerusakan tiang gawang yang telah diamankan polisi berdasarkan keterangan dari Humas Polres Utara Sukawaru, yakni ada 2 orang dan mereka masih berstatus di bawah umur, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Sementara sampai siang ini kondisi di Kelurahan Salasa masih tidak stabil, namun polisi maupun BRIMOB masih berjaga-jaga di lokasi tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sekupang. Saudara mengaku merasa kesepian. Seorang pria di Tiban, Sekupang, Arif, 45 tahun, nekat mengerap tubuh anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah. Aksi tersebut dilakukan pada PNA 16 tahun lantaran ia sudah berbulan-bulan ditinggal sang istri. Hal itu ia akui saat Polsek Sekupang menggelar ungkap kasus pencabulan atas korban pada Selasa 31 Mei. Arif mengaku tak dapat menahan birahinya lantaran sudah hampir 5 bulan ditinggal sang istri kerja di Kalimantan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumantobi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners. Perlu kami laporkan bahwa terjadi peristiwa hubungan terlarang begitu ataupun pelaku pencabulan oleh orang tua ataupun seorang pria bernama Arif menggarap tubuh anak tirinya begitu. Nah, yang baru saja ataupun yang masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMK. Nah, jadi ada pun motif dari tersangka ini begitu menggarap tubuh anaknya lantaran mengaku kesepian begitu. Nah, jadi korban ataupun pelaku ditinggal kerja begitu ataupun terpisah jarak dengan istrinya yang baru ini begitu. Nah, berdasarkan pengakuannya bahwa pelaku bernama Arif ini sudah menggarap tubuh korban sedikitnya 5 kali. Nah, peristiwa ini dilakukan di dalam rumah. Beragam motif ataupun beragam bujuk rayu dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban. Nah, jadi pelaku juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ya, mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Surya. Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku ini dari keterangan yang sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga keterangan langsung dari tersangka, ya dia melakukan persetubuhan dengan korban kurang lebih 5 kali. Berapa usia korban, Mas? Usia korban 16 tahun. 16 tahun. Jadi awalnya itu pelaku meminta korban karena merasa keterangan yang hasil pemeriksaan korban meminta diurut sama si pelaku, diurut tapi sampai menyentuh ke bagian gitar. Itu yang pertama. Selanjutnya, karena ibu korban ini tidak ada di rumah dan mungkin merasa atas kejadian pertama itu tidak ada yang tahu dan juga tidak ada laporan, jadi pelaku meminta si anak ini untuk tidur di kamar. Barulah pelaku menyelinap ke dalam, dan kalau keterangan yang kami pemeriksaan, ya pelaku korban dalam posisi tidur tidak terjadi persetubuhan. Terus sampai akhirnya terungkap kasus
seperti apa? Jadi adik adik dari ibu, kakaknya dari si apa? Seorang laki-laki berusia lanjut, yakni SM, 63 tahun di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, harus berurusan dengan polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Peristiwa tersebut disampaikan oleh Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan saat konferensi pers di Mapores Bitung, Jalan Walter Monginsidi Bitung pada Jumat 3 Juni sore. Dugaan kasus pencabulan tersebut terjadi di sebuah rumah yang kerap disebut sebagai panti asuhan di kompleks permukiman di SMPN 12 di satu di antara kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, selamat siang menjelang sore, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali telah dilakukan press conference atau penyampaian resmi oleh Kapolres Bitung Bapak AKBP Alam Kusuma terkait dengan tindak pidana dugaan cabul yang dilakukan oleh pria usia parubaya atau usia lanjut kepada anak usia belasan tahun di sebuah rumah yang ada di kompleks SMP 12, satu di antara kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan Firda dan Tribuners dalam press conference kemarin juga dihadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Ibu Haja Roghaya Udin, terduga tersangka yang sudah ditetapkan tersangka, Kapolres Bitung bersama dengan jajaran Polres Bitung. Dan menariknya, dalam keterangannya, terduga tersangka ini menolak atau menampik melakukan perbuatan seperti yang ditudingkan kepadanya. Dia jelas-jelas mengatakan tidak pernah atau tidak sama sekali melakukan dugaan percabulan terhadap korban atau pelapor. Namun demikian, terduga tersangka saat ini sudah ditahan di Polres Bitung dan sudah ditetapkan tersangka karena sudah memenuhi unsur, ada keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum. Dan kasus ini juga membuat terang tentang keberadaan atau kabar rumah yang dihuni terduga tersangka yang disebut-sebut sebagai panti asuhan ataupun pondok pesantren. Hal itu ditepis oleh Ibu Haja Roghaya Udin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, yang menyatakan hingga saat ini tidak ada panti asuhan tidak ada pondok pesantren tersebut terdaftar di kantor Kementerian Agama. Dan untuk statusnya sebagai panti asuhan masih harus melakukan cross check dengan Dinas Sosial Kota Bitung. Dan pihak polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit handphone yang dipakai terduga tersangka untuk menonton film-film porno dan juga dipertontonkan juga kepada korban. Dan terinformasi perbuatan terduga tersangka ini diduga telah melakukan aksinya berulang-ulang untuk berkali-kali sejak tahun 2019. Dan sekali lagi terduga tersangka tidak mengakui perbuatannya. Demikian Firda, laporan dari Kota Bitung. Selamat sore dan selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih rekan Christian dari Tribun Manado melaporkan langsung dari Bitung. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi untuk dasar yaitu LP A 404 Romawi 5 2002 SPKT Polda Sulut Polres Bitung tanggal 31 Mei 2022 ya, kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan cabul yang dilakukan oleh tersangka atas nama SM
sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 76E Jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukumannya 5 tahun 12 tahun ya, ancaman hukumannya denda 5 miliar. Perilaku bejat yang dilakukan Salman 35 tahun selesai menyodomi 3 orang anak di bawah umur kini berbuntut panjang. Sebelumnya diketahui pria berbadan kebal ini melakukan aksinya di rumahnya pada 19 Desember 2019 silam. Padahal diketahui dari keterangan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Ade Putra mengatakan pelaku sudah berkeluarga dan memiliki anak. Namun untuk kepribadian Salman memang memiliki kepribadian yang tertutup selesai sempat berkilah terkait aksi bejatnya tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Rianda Pahlev yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, Firda, sebelumnya diketahui memang Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap Salman yang berumur 35 tahun setelah melakukan aksi bejatnya dengan melakukan tindak asusila terhadap 3 orang anak yang di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra pun membeberkan sejumlah fakta terkait perilaku ataupun kelainan seksual Salman hingga tega melakukan aksinya tersebut. Fakta pertama yakni pria berbadan gempal juga melakukan aksinya di rumahnya pada 19 Desember 2019 silam. Padahal diketahui juga untuk Salman ini sudah berkeluarga dan memiliki anak. Sedangkan untuk kepribadian Salman seperti yang kita bilang tadi memang kepribadiannya tertutup dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan Salman ini tidak mengakui perbuatannya hingga pihak dari Reskrim Polres Pangkal Pinang juga harus mengeluarkan berbagai bukti untuk menunjukkan dan akhirnya pun Salman ini mengaku terkait aksinya tersebut. Selain itu pelaku ini juga diketahui hanya tertarik pada anak laki-laki saja. Jadi memang ada kelainan suka atau terangsang dengan anak-anak dan melakukan perilaku asusilanya kepada anak lain. Selain itu juga untuk kelainan terhadap mengarah ke perempuan, pihak Reskrim belum bisa menemukannya ataupun belum ada korban selain dari 3 anak laki-laki itu. Sedangkan dalam melancarkan aksinya, Salman juga melakukan sejumlah cara, di antaranya juga mengiming-imingi baju baru kepada para korbannya, lalu uang, dan jika 2 hal tersebut tidak dapat memenuhi keinginannya, maka pelaku ini mengancam akan menyantet para korban, sehingga para korban pun dengan terpaksa mengikuti nafsu bejat dari Salman. Sementara itu Polres Pangkal Pinang juga sudah berkoordinasi dengan pihak perlindungan anak untuk memulihkan psikis para korban. Selain itu juga pihaknya juga telah meminta kepada masyarakat ataupun orang tua jika anak yang menjadi korban untuk segera melapor kepada Polres Pangkal Pinang. Demikian, Firda. Halo, Firda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi insiden kecelakaan air yang melibatkan speedboat milik Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2A Samarinda dengan perahu motor lainnya di perairan Sungai Mahakam, Samarinda.
Akibat insiden tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Benar telah terjadi insiden kecelakaan 2 speedboat yang melibatkan speedboat milik kantor kesehatan pelabuhan Kota Samarinda dan sebuah speedboat yang hingga saat ini belum dirilis oleh pihak kepolisian. Nah, kejadian naas ini terjadi pada Jumat 3 Juni kemarin, Firda dan Tribuners, pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu dari keterangan Kapolsek kawasan pelabuhan Samarinda, Kompol Subari mengatakan bahwa speedboat milik KKP Samarinda ini bertolak dari dermaga Pasar Pagi hendak ke dermaga Samarinda Seberang untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak buah kapal yang akan melakukan pelayaran ya di dermaga Samarinda Seberang. Namun pas tiba di pertengahan, tiba-tiba ada sebuah speed yang entah dari mana tiba-tiba menabrak speedboat tersebut, speedboat milik KKP tersebut yang ditumpangi oleh 3 petugas KKP sendiri. Antara lain ada motoris, dua pegawai KKP yakni Santi dan Hairunisa. Nah, Santi sendiri saat terjadi tuburan itu atau kecelakaan itu mengalami shock, namun nahas bagi Hairunisa karena dia tersungkur dan kepalanya membentur tangki bahan bakar sehingga mengalami pendarahan dan seketika dinyatakan meninggal dunia di tempat. Nah, hingga saat ini pihak kepolisian tengah melakukan olah TKP, juga menyelidiki dan melakukan pendalaman apa sebenarnya penyebabnya apa sih dari tuburan 2 speedboat ini. Namun dugaan sementara karena cuaca buruk sehingga motoris yang menabrak speedboat milik KKP ini tidak melihat dengan jelas sehingga terjadi tubrukan. Akibatnya juga seperti foto yang ada, bagian belakang dari speedboat KKP ini hancur total ya, dan 1 dinyatakan meninggal dunia. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Korban tenggelam di kubangan lahan Stadion Andi Matalata, Matoangin, Makassar diketahui bernama Hadrian Surya Subianta, 24 tahun. Korban beralamat di Jalan Ratu Langi Lorong 5, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Makassar. Kadi sapaan Hadrian Surya ditemukan tenggelam di kubangan stadion pada Jumat 3 Juni sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Halo rekan Emba. Ya, baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan insiden tenggelamnya seorang pemuda di lahan Stadion Andi Matalata, Matoangin, Makassar itu terjadi pada Jumat sore kemarin sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Tenggelamnya pemuda Halo rekan Emba, bisa mendengar kami dari studio? Rekan Emba? Silakan dilanjutkan dengan Emba. Ya, baik, Firda. Insiden tenggelamnya seorang pemuda di
eks lahan Stadion Andi Matalata Matuangin itu terjadi pada Jumat sore kemarin sekitar pukul 15.40 WITA waktu Indonesia Tengah. Itu di mana saat itu yang bersangkutan tengah beraktivitas sore di stadion seperti hari-hari sebelumnya, di mana yang bersangkutan diketahui kerap bermain sore di sekitaran lahan stadion, baik itu berolahraga ataupun bermain sepak bola. Namun saat itu korban tengah beraktivitas di sekitaran Kubangan dan diketahui korban ini mengalami insiden ataupun penyakit semacam kejang yang diperkirakan saat penyakit kejang itu dialami, dia pun terjatuh ke dalam kubangan dan tenggelam. Warga setempat yang melihat almarhum terjatuh sempat menolong dengan menarik ke atas tepi kubangan dan sempat memberikan pertolongan pertama, yaitu dengan memompa jantung dari korban. Namun Kadi ataupun Kadiran ini sudah dinyatakan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka yang jaraknya sekitar 500 meter dari Stadion Andi Matalata Matuangin. Untuk diketahui dari pihak keluarga korban sendiri, yaitu ayah korban Pak Suryanto, itu mengaku tabah begitu, ikhlas atas kejadian itu. Namun dia berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dalam arti bahwasanya cukup anaknya ini yang menjadi korban, sehingga pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun terkait itu diharapkan dapat memagar lahan tersebut agar akses warga tidak bebas keluar masuk. Untuk kejang-kejang yang kerap dialami Kadi sendiri oleh Pak Suryanto dijelaskan bahwasanya itu dialami saat Kadi menjadi atlet muda senam artistik di Ragunan. Saat itu dia mengalami cedera berupa saraf terjepit yang kemudian dialamilah semacam penyakit kejang, namun dibantah oleh pihak keluarga bahwasanya itu adalah epilepsi, itu adalah cedera dari saraf terjepit. Firda. Baik, terima kasih rekan Emba dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari seorang saksi bernama Sampara. Berikut liputannya untuk Anda. Kade tengkurap, ku balik, ku pas ku pompa jantungnya darah keluar, itu. Jadi masih sempat hidup waktu kita tarik? Udah. Oh, sudah meninggal juga. Mungkin sudah bersekitar 5 menit atau 6 menit. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Usia berapa itu, Pak? Kalau usianya orang bilang 24. Siapa namanya, Bapak? Kadi. Sering main di sini memang? Ya, sering main di sini. Apa anda bikin di sini biasa? Biasa main bola. Kalau gedang itu. Tapi ini korban kita kenal di? Hah? Korban kita ya, saya kenal bagus ini. Bagaimana orangnya? Besar tinggi. Pekerjaannya apa, Pak? Tidak ada, dia mantan atlet. Atlet apa itu? Senam. Senam? Iya, dia di Ragunan. Oh bukan, atlet senam di? Iya. Siapa lagi? Di sini biasa sama saya pipi berjalan di sini. Dia tidak pernah datang di sini. Terus di sini apa yang bikin? Dia cuci tangan ke apa, habis main bola, saya tidak tahu. Jamret kembali beraksi di Kompleks Taman Pagelaran, Desa Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor pada Kamis 2 Juni kemarin. Jamret tersebut beraksi di Jalan Beringin Blok A9 RT 2 RW 14 kira pukul 12 siang. Salah seorang warga Desa Padasuka, Dewi Febriani, mengatakan saat itu korban sedang menunggu di depan rumah temannya. Menurutnya, pelaku penjamretan tersebut masih sama dengan pelaku penjamretan yang terjadi di Kompleks Taman Pagelaran beberapa waktu lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rey. Ya, baik Firda. Jadi Jamret yang beraksi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 kemarin itu memang kerap terjadi beberapa kali di
Komplek Taman Pagelaran di Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi memang sebelumnya sempat terjadi penjambretan tersebut 2 kali pada beberapa hari waktu yang lalu. Jadi memang pada hari Kamis kemarin jambret tersebut mengincar ibu-ibu yang berada di kawasan komplek. Jadi untuk jambret tersebut kemarin beraksi itu sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Beringin di RT 2 RW 14 dan di mana ibu tersebut memang sedang menunggu di depan rumah temannya setelah menjemput anaknya sekolah. Jadi untuk jambret tersebut itu kemarin sempat dikejar juga oleh pengemudi ojek online, tapi jambret tersebut tidak dapat dikejar dan berhasil melarikan diri ke jalan raya. Lalu untuk jumlah kerugian yang diterima oleh korban kemarin itu sejumlah uang tunai dan identitas lainnya hilang dibawa oleh jambret. Dan untuk kejadian ini juga dari pihak kepolisian Polsek Ciomas sudah melakukan pengamanan yang lebih ketat lagi, tetapi bahkan pihak Polsek Ciomas juga mengatakan bahwa memang dirinya sudah lebih memperketat keamanan di wilayah komplek tersebut, tetapi masih tetap kecolongan dan patroli pun memang terus dilakukan setiap harinya untuk meningkatkan keamanan di wilayah komplek tersebut. Jadi untuk jambret ini sendiri diketahui kemarin saat tertangkap oleh CCTV masih menggunakan motor yang sama, yaitu motor jenis Honda Beat dengan berwarna biru dan dengan perawakan pelaku yang masih sama dan helm yang masih sama seperti kemarin. Jadi memang untuk saat ini dengan adanya jambret di kawasan Ciomas ataupun di kawasan komplek Taman Pagelaran ini masih ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polsek Ciomas. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Reynaldi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga kebutuhan barang pokok merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan beberapa bahan kebutuhan pokok melonjak signifikan, ada dari harga normal dengan kenaikan hingga Rp30.000. Salah seorang pedagang di Pasar Andonuhu, Jumarni, mengatakan kenaikan tersebut sudah terjadi jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Ridwan Kadir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan memang harga kebutuhan barang pokok merangkak naik di sejumlah pasar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari pedagang yang ada di pasar tradisional di Kota Kendari, itu penyebab dari kenaikan harga kebutuhan barang pokok itu dikarenakan karena ketersediaan atau stok sembako yang ada di sejumlah pasar memang kian menipis. Misalnya saja untuk bawang merah, kemudian cabai rawit, kemudian cabai besar, cabai hijau, kemudian telur dan juga terigu. Misalnya saja untuk bawang merah saat ini dibanderol dengan harga 40 hingga 45.000 rupiah per kilonya, kemudian yang sebelumnya itu 30.000. Kemudian untuk cabai hijau sendiri itu per kilonya saat ini 40.000, yang sebelumnya itu 35.000. Kemudian untuk cabai besar dapat saya sampaikan per kilonya itu dari harga 30.000 saat ini naik menjadi 50.000, dan untuk cabai rawit per kilonya itu saat ini
dibanderol dengan harga 60.000 yang sebelumnya itu 25.000. Kemudian selain cabai hijau, cabai besar dan juga cabai rawit, dapat saya sampaikan juga untuk telur satu raknya itu mengalami kenaikan juga yang dari 52.000 menjadi 60.000 saat ini. Kemudian untuk terigu itu dibanderol dengan harga 8.000 sebelumnya, dan saat ini naik menjadi 10.000 hingga 15.000 per kilonya. Sejumlah pedagang di Pasar Kota Kendari dapat saya sampaikan, mereka berharap agar kedepannya ketersediaan atau stok kebutuhan barang pokok di Kota Kendari itu tercukupi sehingga harga tidak melampau tinggi. Kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ray atas laporan Anda. Ridwan Kadir maksud kami, ada dari Tribun News Ultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung telah menerima hasil pemeriksaan sampel darah hewan ternak terkait penyakit mulut dan kaki atau PMK. Diketahui sebanyak 24 sampel serum dan darah hewan ternak di Tanah Tidung yang dikirim ke Balai Veteriner Banjarbaru beberapa waktu lalu. Dari 24 sampel tersebut terdiri dari 8 sampel ternak sapi dan 16 sampel ternak kambing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, dari Risnawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Iya Firda, perlu saya sampaikan bahwa 2 pekan lalu telah diterima hasil pemeriksaan sampel serum dan darah ternak hewan ternak yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana dari 24 sampel itu dinyatakan negatif PMK. Kemudian juga disampaikan oleh medik veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung bahwa pihaknya juga belum lama ini telah melakukan pemeriksaan sapi yang masuk ke Tanah Tidung beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 15 sapi yang diperiksa oleh medik veteriner Tanah Tidung. Kemudian juga medik veteriner menyampaikan akan menunggu lagi sapi yang masuk ke Tanah Tidung untuk diperiksa, kemudian sampelnya akan dikirim kembali ke Balai Veteriner Banjarbaru. Kemudian juga disampaikan bahwa sapi-sapi yang masuk ke Tanah Tidung akan diisolasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan dan sebagainya. Dari medik veteriner sendiri mengatakan bahwa isolasi yang dilakukan minimal seminggu sampai hasil pemeriksaan sampel dari veteriner Banjarbaru keluar. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Risna, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan putra sulungnya Emeril Han Mumtaz berpulang. Ia dan keluarga juga sudah menyatakan keikhlasannya dan meyakini Eril meninggal dunia karena tenggelam. Namun hingga kini upaya pencarian Eril di Sungai Are, Bern, Swiss masih terus dilakukan. Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya tiba di tanah air pada Jumat 3 Juni. Setibanya di rumah dinas, Kang Emil dan Atalia akan menggelar pengajian mulai Sabtu 4 Juni siang. Kemudian pengajian juga akan dilakukan setelah Ba'da-Asar. Doa bersama dan pengajian digelar di kediaman di Gedung Pakuan, Bandung. Sementara itu kesedihan Kang Emil dan keluarga masih sangat terasa mengetahui Eril belum kunjung ditemukan. Dalam unggahannya di Instagram @ridwankamil yang menegaskan upaya pencarian jasad Eril akan terus dilakukan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Adik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Elpinas Muzaman, menyampaikan perkembangan terbaru terkait pencarian Emeril Han Mumtaz atau Eril dari Swiss pada Jumat 3 Juni. Pihak keluarga pun sudah ikhlas dan meyakini Eril meninggal dunia karena tenggelam atau dalam syariat Islam disebut sebagai syahid akhirat. Namun hingga kini upaya pencarian Eril masih terus dilakukan.
Menurut LP, pihak keluarga juga sudah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat terkait kondisi Eril. Meski demikian, LP mengatakan pihak keluarga tetap melakukan upaya pencarian di Sungai Arben, Swiss. LP menyebutkan pencarian Eril dilakukan dengan berbagai macam metode, termasuk menurunkan anjing pelacak yang memiliki kemampuan khusus. Sementara itu, kakak Ridwan Kamil Erwin Munir Ruzaman menyampaikan pihak keluarga juga sudah ikhlas atas takdir Eril. Pihak keluarga telah melakukan pertemuan antara pihak keluarga dengan MUI Jabar pada Kamis 2 Juni malam. Setelah pertemuan, pihak keluarga dan MUI Jabar sudah menggelar sholat gaib untuk Eril. Kita beralih ke informasi yang lainnya, Saudara. Kecelakaan maut di Kolaka Utara melibatkan mobil tangki BBM melawan kendaraan minibus antar kabupaten dan antar kota merek Avanza pada Jumat 3 Juni. Kedua kendaraan roda 4 tersebut terjun ke jurang setelah mengalami tabrakan. Sebanyak 7 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut dan 1 penumpang lainnya kritis. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Polres Kolut Ibtu Syarif menjelaskan tabrakan bermula saat mobil tangki BBM melaju dari Kolaka Utara menuju Kolaka. Kemudian dari arah berlawanan datang mobil Avanza antar kabupaten dan antar kota. Namun saat melintasi jalur tersebut diduga truk tangki mengalami remblong hingga kedua kendaraan saling bertabrakan. Lantas terjadi benturan dan kedua kendaraan jatuh ke jurang. Mobil minibus jatuh ke jurang sedalam sekitar 80 meter, sedangkan truk terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter. Ibtu Syarif menambahkan seluruh korban dievakuasi oleh warga setempat dan pengendara yang melintas lalu dilarikan ke puskesmas terdekat. Dalam insiden tersebut sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Adapun korban meninggal dalam kecelakaan tersebut merupakan sopir dan penumpang mobil Avanza. Sementara korban luka berat adalah sopir truk tangki BBM yang hingga kini belum diketahui identitas lengkapnya. Ke Tangerang, Saudara, viral di media sosial sebuah video yang menampilkan aksi seorang pemuda terlindas kendaraan besar truk. Dalam video tersebut terlihat 4 orang pemuda mengadang sebuah truk berukuran besar yang sedang melaju kencang. 4 pemuda terdiri dari 2 orang pemuda mengenakan jaket berwarna putih dengan garis berwarna merah dan hitam. Sedangkan 2 pemuda lainnya mengenakan jaket berwarna hitam. Mulanya 2 pemuda berjaket putih dan 1 pemuda berjaket hitam hendak menghentikan laju sebuah truk yang akan melintas. Namun truk terus melaju hingga seorang pemuda yang berusaha menghentikan tertabrak. Menanggapi hal tersebut, Kasih-Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Abdul Jana mengatakan para pemuda tersebut sengaja mengadang truk tersebut yang sedang melintas. Aksi pemuda itu terjadi sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Oto Iskandar Dinata, Gerendeng, Karawaci, Kota Tangerang. Menurutnya, akibat peristiwa itu, 1 orang pemuda tewas akibat terlindas truk berwarna hijau dan kontainer berwarna biru. Hal itu disampaikan Jana setelah pihaknya memeriksa dan mengecek langsung kondisi korban yang dibawa ke rumah sakit. Yang menjelaskan personel kepolisian Polres Tangerang Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan lebih lanjut terkait peristiwa yang memakan korban dari para kelompok remaja tersebut, termasuk memeriksa pengendara truk dan para pemuda yang nekat menghentikan laju truk. Sosok mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di pinggir tol Tangerang Merak, Karangtengah, Kota Tangerang pada Rabu 1 Juni pagi akhirnya terungkap. Jasad pria yang tewas akibat korban pembunuhan tersebut bernama Bayu Samudra, seorang pelajar kelas 2 SMK yang berusia 19 tahun. Hal itu disampaikan oleh ayah dari Bayu Samudra, Sanudin 62 tahun, yang merupakan warga Karawaci, Kota Tangerang. Sanudin menjelaskan sebelum ditemukan dalam kondisi tewas, Bayu telah hilang ataupun tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Terakhir pergi meninggalkan rumah, Bayu berangkat pada Senin 30 Mei petang dengan alasan ingin mengembalikan sweater atau jaket milik temannya di kawasan Pondok Bahar, Karangtengah, Kota Tangerang. Sementara itu, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Tangerang Kota telah menangkap pembunuh Bayu Samudra kurang dari 12 jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulwan mengatakan tersangka berinisial FR, 21 tahun sebagai eksekutor, dan DF, 18 tahun, perempuan yang membantu eksekusi korban.
melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Kasus ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Puri 11 arah masuk gerbang tol Tangerang, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Adapun korban atas nama Bayu Samudra atau disingkat BS, laki-laki, umur 19 tahun, ini meninggal dunia. Kemudian tersangka ada dua, satu FR, laki-laki, usia 21 tahun, peran sebagai eksekutor dan juga pengatur strategi dari tindak pidana ini. Kemudian yang kedua adalah DF, perempuan, usia 18 tahun, peran adalah sebagai pembantu eksekutor. Kemudian beberapa barang. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas yang ditemukan di pinggir tol Tangerang Merak, Karangtengah, Kota Tangerang pada Rabu 1 Juni pagi akhirnya terungkap. Jasad pria yang tewas akibat korban pembunuhan tersebut bernama Bayu Samudra, seorang pelajar kelas 2 SMK yang berusia 19 tahun. Hal itu disampaikan oleh ayah dari Bayu Samudra, yakni Sanudin, 62 tahun, yang merupakan warga Karawaci, Kota Tangerang. Sanudin menjelaskan sebelum ditemukan dalam kondisi tewas, Bayu telah hilang ataupun tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Terakhir pergi meninggalkan rumah, Bayu berangkat pada Senin 30 Mei petang dengan alasan ingin mengembalikan sweater atau jaket milik temannya di kawasan Pondok Bahar, Karangtengah, Kota Tangerang. Sementara itu, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Tangerang Kota telah menangkap pembunuh Bayu Samudra kurang dari 12 jam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan tersangka berinisial FR, 21 tahun sebagai eksekutor, dan DF, 18 tahun, perempuan yang membantu mengeksekusi korban. Korban sendiri dibunuh oleh FR yang merasa sakit hati karena kekasihnya berinisial DF sering diajak check-in di kamar hotel. Menurut Zulpan, kasus ini terjadi karena DF merasa risih dengan korban yang selalu mengajak berhubungan intim, meski sudah ditolak berulang kali. Karena tak mau diganggu terus-menerus, akhirnya wanita 18 tahun itu menceritakan semua kepada FR yang merupakan kekasihnya. Mengetahui hal tersebut, FR merasa cemburu dan sakit hati karena korban sering mengajak kekasihnya untuk bersetubuh di sebuah hotel. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan FR diringkus oleh tim gabungan di tempat kerjanya di kawasan Kota Tangerang. FR tidak memiliki rasa curiga bakal ditangkap sehingga menjalani hari-hari normal. Namun demikian, pihaknya baru bisa menangkap lelaki 21 tahun tersebut setelah identitas korban terungkap oleh penyidik. FR sendiri sengaja menyayat wajah korban untuk menghilangkan identitas dari Bayu. Namun, FR justru meninggalkan cutter dan helm di lokasi kejadian, sehingga pihak polisi menyelidiki sidik jari pelaku. Pasangan kekasih ini, DF dan FR, melakukan hal tersebut secara sadar dan sudah merencanakan pembunuhan beberapa hari sebelum kejadian. Untuk mengetahui, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Berikut liputannya untuk Anda. Melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Kasus ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Puri 11 arah masuk gerbang tol Tangerang, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Adapun korban atas nama Bayu Samudra atau disingkat BS, laki-laki, umur 19 tahun, ini meninggal dunia. Kemudian tersangka ada dua, satu FR, laki-laki, usia 21 tahun, peran sebagai eksekutor dan juga pengatur strategi dari tindak pidana ini. Kemudian yang kedua adalah DF,
perempuan usia 18 tahun, peran adalah sebagai pembantu eksekutor. Kemudian beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dan sudah dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan kasus tindak pidana ini. Kita sudah gelar di sini, diantaranya ada beberapa pakaian, kemudian ada juga SIM card, kemudian ada juga topi warna hitam. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap kronologi operasi tangkap tangan atau OTT kasus dugaan suap pengurusan izin di daerah Yogyakarta. Dari 10 orang yang diamankan, ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya yakni ON, Vice President Real Estate PTSA, berperan sebagai pemberi. Sementara itu penerima suap yakni Haryadi Suyuti, mantan wali kota Yogyakarta. Nurwidi Hartana atau NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan juga Trianto Budiwono, Sekretaris Pribadi, menangkap ajudan dari Haryadi Suyuti maksud kami. KPK mengamankan uang dalam pecahan mata uang asing dolar Amerika sebesar 27.258 dolar. Kronologi perkara tersebut juga telah terjadi perkara tindak korupsi sebagai berikut. Pada tahun 2019, ON selaku Vice President Real Estate PTSA melalui Dandan Jayaka selaku Dirut PT JOP, yang mana JOP adalah anak usaha dari PTSA. Mereka mengajukan izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Proses pengajuan izin kemudian berlanjut di 2021. Untuk memuluskan pengajuan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Haryadi Suyuti. HS kala itu masih menjadi wali kota Yogyakarta. KPK menyebut diduga ada kesepakatan antara HS dan ON. Kesepakatan itu antara lain HS berkomitmen akan selalu mengawal permohonan izin IMB dengan memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Yogyakarta untuk segera menerbitkan izin IMB. Pada waktu yang bersamaan juga disertai dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung. Dari hasil penelitian dan kajian Dinas PUPR ditemukan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yakni ada ketidaksesuaian dasar aturan pembangunan khusus sosial tinggi dan posisi derajat kemiringan dari ruas jalan. Haryadi Suyuti yang mengetahui ada kendala tersebut kemudian menurunkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON dengan menyetujui batasan tinggi bangunan maksimal sehingga IMB dapat diterbitkan. Pada aturan di wilayah cagar budaya di mana apartemen itu dibangun sesuai peraturan daerah adalah 32 meter. Namun yang diajukan oleh ON, tinggi apartemen tersebut adalah 40 meter. Selama proses penerbitan IMB tersebut diduga disertai dengan penyerahan uang secara bertahap, minimal sebesar 50 juta rupiah dari ON ke Haryadi Suyuti melalui TBY. Uang tersebut juga dialirkan ke NWH. Pada tahun 2022, IMB pengajuan apartemen Royal Kedaton diterbitkan pada Kamis 2 Juni 2022. ON datang ke Yogyakarta menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan wali kota Yogyakarta dan menyerahkan uang dengan jumlah sekitar 27.258 US dollar. Uang tersebut dikemas dalam tas body bag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS. Uang tersebut juga diperuntukkan untuk NWH. KPK juga menyebut selain IMB apartemen Royal Kedaton, HS juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin lainnya. KPK akan melanjutkan pendalaman lebih lanjut soal HS menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan izin yang lain. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait OTT di Yogyakarta. Pertama, HS, ini Wali Kota Jogja 2 periode 2012-2016 dan 2 periode 2017 sampai dengan periode tahun 2022. NWH, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. HS, Kepala Dinas PUPR Pemkot Jogja. TBY, ini Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS. Kemudian NH, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. MNF, staf pada Dinas PUPR Pemkot Yogyakarta. ON, ini Vice President Real Estate PTSA. Terbuka.
DD, Manajer Perizinan PT SA Terbuka, AK, Head of Finance PT SA Terbuka, dan SW, ini Direktur PT GS. Nah, dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing, yaitu dolar Amerika, sejumlah sekitar 27.258 US dollar yang dikemas dalam tas goodie bag. Nah, berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi yaitu ON, Vice President Real Estate PT SA Terbuka. Kemudian penerima yang pertama HS, Wali Kota Yogyakarta periode 2. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fernanda, mewakili kru petugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! bisa menjadi tuan rumah dari 10 negara loh. Jakarta terpilih menjadi tuan rumah untuk menggelar Formula E. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi menjelang race saat ini, kita sudah terhubung dengan jurnaliskompas.com dari Des Otomotif. Sudah ada Ninda di sana, kita coba hubungkan. Halo Ninda, selamat sore. Halo, sore Mas. Halo, wah ini kayaknya kalau digambar suasananya, vibes-nya bisa ditebak ini adalah pantai. Lagi di mana? Ya. Nah, sekarang aku ada di belakang sirkuit nih. Nah, di belakang aku ini ada tulisan ABB Formula E. Jadi ini banyak banget orang-orang yang sekarang pengunjung nih yang lagi foto-foto di arah sini nih. Ini kelihatan banyak banget orang di sini rame-rame. Dan kebetulan di daerah sini nih, di pantai ini di bagian belakang kita tuh deket banget sama yang namanya tempat merchandise. Jadi di sini tuh ada fan booth di mana semua